wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online inovatif dan menyenangkan. Halo anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, nanti kita akan membahas apa saja makhluk hidup, contohnya, dan juga kita akan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar binatang ini. Tahukah kamu binatang apa ini? Binatang ini bisa kita temukan di rumah, di dinding, di sekolah, di mana saja. Binatang ini bisa merayap di dinding dan bisa juga makan nyamuk. Betul sekali, ini adalah cicak. Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Karena cicak itu merupakan makhluk hidup, dia juga pasti memiliki ciri. Apa coba ciri-ciri cicak? Siapa yang tahu? Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, perhatikan lagu Cicak di Dinding. Kalian pasti sudah pernah mendengar lagu ini kan? Dan pasti kalian juga sudah hafal lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berdasarkan lagu Cicak di Dinding, cicak memiliki ciri-ciri 1. Bergerak. Bergerak, iya, karena cicak merayap. Mereka bergerak dengan cara merayap. Kemudian memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Jadi berdasarkan lagu Cicak di Dinding, ciri-ciri cicak 1. Bergerak. Yang kedua, memerlukan makanan. Masih mengenai lagu Cicak di Dinding, coba perhatikan. Pada lagu itu ada tanda persegi dan persegi panjang. Tanda persegi dan persegi panjang pada lagu Cicak di Dinding ini juga memiliki arti. Tanda persegi memiliki arti pola irama pendek atau ketukan pendek. Sementara persegi panjang memiliki arti pola irama panjang atau ketukan panjang. Contoh, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu cara menggunakan ketukan pendek dan ketukan panjang pada lagu Cicak di Dinding. Jadi, tanda persegi dan persegi panjang yang berwarna merah ini merupakan tanda pola irama. Sekarang, coba perhatikan. Di lagu Cicak di Dinding ada 4 baris. Baris 1, baris 2, dan baris 3, serta baris 4. Pada baris 1, 2, dan 3, ternyata memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek-pendek-pendek panjang. Sedangkan pada baris keempat atau baris terakhir, itu memiliki pola irama yang sedikit berbeda, di mana pada baris keempat ini pola irama yang dihasilkan panjang, pendek, 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 panjang. Pada lagu Cicak di Dinding ini pola irama yang dihasilkan adalah pola irama sederhana dengan alasan pada baris 1, 2, dan 3 mereka memiliki pola irama yang sama dan pola iramanya berulang, pendek, 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 panjang. Sedangkan pada baris keempat, pola irama yang dimiliki yaitu panjang, pendek, 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 panjang. Hanya sedikit sekali berbedanya. Setelah belajar tanda pola irama, menyanyikan lagu, sekarang apa itu pola irama? Ternyata pola irama adalah panjang dan pendeknya sebuah bunyi. Pada lagu, semua lagu memiliki pola irama, pasti ada pendek dan panjangnya bunyi. Pola irama pada lagu ini berfungsi untuk memperindah lagu. Ketika didengar atau dinyanyikan itu terasa enak. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri cicak. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk benda mati? Ternyata yang termasuk makhluk hidup ada G dan Y.
Berdasarkan gambar, yang termasuk makhluk hidup adalah 1. Anak laki-laki, yang kedua kucing, yang ketiga pohon tomat, yang keempat anak perempuan, dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah seekor burung. Lantas, bagaimana dengan pensil buku dan sebuah kursi? Ternyata pensil, buku, sebuah kursi itu merupakan benda mati atau benda tak hidup. Benda mati selain kursi, buku, pensil, ada mobil, ada motor, ada meja, itu semua merupakan benda mati. Setelah belajar mengklasifikasikan benda mati dan makhluk hidup, perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, mana yang termasuk makhluk hidup? Ternyata yang termasuk makhluk hidup adalah manusia. Kemudian yang kedua, segala jenis hewan. Dan yang terakhir, segala jenis tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu ada 3. 1 manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Tadi setelah bergerak dan memerlukan makanan, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup bernafas untuk memperoleh oksigen. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu semua bernafas. Alat pernafasan manusia, hewan, dan tumbuhan tentu saja berbeda. Pada manusia, mereka bernafas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh tulang yang ada di sekitar dada kita. Kemudian, untuk hewan dan tumbuhan, kita lihat apa alat pernafasan mereka ya. Pada tumbuhan, mereka bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Stomata ini terletak pada permukaan daunnya. Nah, kita membutuhkan mikroskop untuk melihat stomata itu atau mulut daun. Kenapa? Karena stomata itu berukuran sangat kecil. Kita tidak bisa melihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Sedangkan pada hewan itu memiliki berbagai macam alat pernafasan karena ada hewan yang hidup di darat dan ada hewan yang hidup di air. Contoh, pada burung, mereka menggunakan kantung udara untuk bernafas. Sedangkan pada ikan, mereka menggunakan insang untuk bernafas. Dan yang terakhir ada cacing. Cacing menggunakan permukaan kulitnya untuk bernafas. Ada hewan yang bernafas menggunakan kantong udara, permukaan kulit, dan insang. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Contoh, kambing, sapi, kerbau, kucing, itu semua menggunakan paru-parunya untuk bernafas. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup dapat tumbuh. Apa itu tumbuh? Tumbuh berarti bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Jadi makhluk hidup itu akan bertambah tinggi dan juga akan bertambah beratnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Contoh manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan, cara perkembangbiakannya juga berbeda dengan manusia. Kalau manusia melahirkan, untuk hewan, cara berkembangbiaknya ada 3. Ada bertelur, ada ayam, ikan, penyu, burung, itu semua bertelur. Kemudian ada beranak, ada kucing, sapi, ada ikan paus, itu semuanya beranak. Kemudian ada juga yang beranak dan bertelur, contohnya hiu dan ular. Jadi pada hewan perkembangbiakan ada 3. Ada beranak, ada bertelur, dan juga beranak dan bertelur. Kalau tadi manusia melahirkan, kalau hewan ada beranak, bertelur, dan beranak serta bertelur. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berbagai cara, ada yang alami, ada pula yang buatan. Sekarang kita melihat perkembangbiakan yang alami pada tumbuhan. Ada 1, tunas, contohnya kelapa, pohon pisang. Kemudian ada spora. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma, contohnya pada
lengkuas, kemudian ada geragih atau stalon, contohnya pada rumput teki, kemudian ada umbi, ada berbagai macam umbi, ada umbi batang, kemudian ada umbi lapis, contohnya pada bawang bombay atau bawang merah, dan kemudian ada umbi akar pada ketela pohon. Nah, tadi kalau manusia melahirkan, hewan beranak bertelur dan beranak bertelur, kemudian pada tumbuhan ada tunas, spora, akar tinggal atau rizoma, geragih, dan umbi. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh tenaga. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan makan dan minum untuk memperoleh tenaganya. Contoh, manusia membutuhkan nasi untuk makan. Kemudian ada hewan yang membutuhkan daging untuk makanannya, ada juga hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan memerlukan makanan atau memperoleh makanan dari karbon dioksida yang kita keluarkan, dari unsur hara yang ada di dalam tanah, dari pupuk, dari sinar matahari yang mereka gunakan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bergerak. Kita bisa berlari, berjalan, melompat, terbang, berenang. Nah, itu menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bergerak. Tahukah kalian gambar apa ini? Ini adalah gambar putri malu. Ketika kita menyentuh putri malu, pasti mereka akan menguncupkan daunnya. Nah, tanda ketika putri malu menguncupkan daunnya itu menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup itu untuk peka terhadap rangsang ini disebut juga dengan iritabilitas. Contoh yang lain pada manusia, ketika kita terkena duri, kita akan merasakan sakit. Atau ketika kita terkena api, kita akan merasakan panas. Ketika kalian jatuh, kalian juga akan berdarah dan merasakan sakit. Itu menunjukkan bahwa kalian itu peka terhadap rangsang yang ada di sekitar kalian. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu tumbuh. Dan yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Apakah hanya 3 ciri-ciri? Tentu saja tidak. Ciri yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian yang kelima, makhluk hidup itu bergerak. Serta yang terakhir atau yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Jadi ciri yang pertama, makhluk hidup bernafas. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Keempat, membutuhkan makanan. Kelima, bergerak. Enam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ada 2 gambar katak dan kupu-kupu. Tahukah kamu persamaan dari katak dan kupu-kupu? Ternyata persamaan dari katak dan kupu-kupu keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Seekor katak mampu menghasilkan 1.500 telur sekali mereka bertelur. 1500 dibaca 1.500. Ingat penempatan bilangan. Ada angka 1.500. Angka 0 yang paling belakang itu menunjukkan satuan, angka 0 yang kedua menunjukkan puluhan, angka 5 menunjukkan ratusan, dan angka 1 menunjukkan ribuan. Jadi ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Lantas, bagaimana cara kita mengurutkan bilangan? Mengurutkan bilangan ada 2 cara. Mengurutkan bilangan dari terbesar ke yang terkecil maupun dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada angka 5.250, 1.250, 4.250, 2.250, serta 3.250. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita perhatikan satuannya dulu. Oh, dari 5 kotak ini ternyata satuannya sama, angka 0 semua. Kita beralih ke puluhan. Ternyata puluhannya juga sama, angka 5. Kemudian kita akan beralih ke ratusan.
ternyata ratusannya juga masih tetap sama, angka 2 semua. Jadi kita akan mengurutkan melalui angka ribuan. Ada angka 5, 1, 4, 2, dan 3. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lihat yang angka yang paling kecil. Ternyata 1250, kemudian 2250, 3250, 4250, dan yang terakhir 5250. Sedangkan untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita mempunyai angka 5250, 1250, 3250, 2250, dan 4250. Sama seperti sebelumnya, dilihat dari paling belakang. Satuan, puluhan, ratusan, kemudian baru dilihat ribuannya. Kita urutkan dari yang terbesar. Angka yang terbesar yaitu 5250, kemudian 4250, selanjutnya 3250, 2250, dan yang terakhir 1250. Cukup sekian video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Tetap semangat belajar ya, di mana saja dan kapan saja kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.